Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Bung Josbi Masina. Saya malam hari ini bertugas untuk acara talkshow dan tentunya apa kabar rekan-rekan sahabat dimanapun Anda berada. Dan saya yakin Anda sedang mendengarkan radio kesayangan Anda dan malam hari ini kita ikut dalam talkshow. Tentunya tema sudah kita siapkan. Di ujung telepon ada sahabat-sahabat kita yang sudah hadir, narasumber-narasumber yang sudah masuk di ruang dengar Anda. Halo Pak Badawa, selamat malam Bung Badawa. Bung Badawa, halo, selamat malam Bung Badawa. Halo, Bung Badawa. Pak Cilik, selamat malam Pak Cilik. Halo, selamat malam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Cilik. Silakan disapa Pak Cilik untuk pendengar kita, silakan. Ya, selamat malam semua rekan-rekan yang ada di ujung telepon. Iya. Juga selamat malam buat pemirsa Radio Monika Surya FM di Barito Timur yang bisa mendengar siaran kita pada malam hari Iya, ini. iya. Salam sehat untuk semuanya. Oke, baik, salam sehat Pak Cilik, salam kompak. Dan Bung Yandi, selamat malam Bung Yandi. Selamat malam, seperti biasa. Selamat malam para narasum. Iya, Bung Yandi mohon izin untuk mikrofon didekatkan sedikit biar lebih kencang ya suaranya. Cek. Iya, oke, bagus. Ya. Oke, selamat malam Pak Cilik, selamat malam senior Pak Badawa. Iya. Selamat Selamat malam. malam para pemirsa radio dimanapun berada dan Iya. selamat malam Bung Jos. Salam sehat. Oke, baik, salam sehat kembali. Bung Senior, selamat malam Bung Senior. Bang Badawa, halo, selamat malam. Bung Badawa suaranya kecil ya? Suara Bung Badawa kecil. Oke, baik. Kalau begitu kita akan kupas dulu malam hari ini berkaitan dengan tema yang sudah kita lempar di talkshow di maksudnya di grup kita yang sudah disiapkan untuk tema malam hari, yaitu berkaitan dengan masih di sekitar LKPJ kemarin, dan tentunya akan saya coba untuk menghubungi Bung Badawa dulu sebelum kita lanjut. Anda masih tetap bersama kami di acara talkshow malam hari ini. Oke, baik, masih bersama Bung Josbi Masina. Tema talkshow malam hari ini di radio kesayangan Anda yaitu penilaian Pansus LKPJ 2020 terhadap jasa administrasi keuangan pada OPD. Jadi untuk temanya malam hari ini adalah penilaian Pansus LKPJ 2020 terhadap jasa administrasi keuangan pada OPD. Jadi ini yang ada hubungannya dengan jasa administrasi keuangan yang mana nilainya bervariasi. Oke, Bung Badawa, Bung Cilik dan Bung Yandi. Bung Yandi untuk pertama kali, silakan Bung Yandi berkaitan dengan administrasi keuangan ini, silakan untuk dibedah sejenak. Ada waktu untuk Anda secukupnya, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Jasa administrasi keuangan. Iya. Ya, oke. Kita bicara jasa administrasi keuangan, di mana Pansus juga melakukan penilaian Pansus LKPJ 2020 terhadap jasa administrasi keuangan secara khusus kemarin ya. Walaupun tidak terlalu banyak sih saya lihat di kupasnya tentang jasa administrasi keuangan di dalam penilaian Pansus gitu kan. Tapi ini juga sangat penting sekali karena ini sangat berpengaruh pada kinerja, pada perencanaan ya kan. Pada perencanaan anggaran, dan ini juga pengaruhnya sangat luas sekali terhadap percepatan pembangunan tentunya. Administrasi keuangan itu kan sebenarnya banyak definisinya ya. Saya mempersingkat saja. Secara umum orang mengatakan adalah pedoman yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana atau anggaran yang ada dalam suatu organisasi untuk menghasilkan kegiatan organisasi tersebut, untuk menghasilkan aktivitas yang ada di organisasi itu, termasuk di dalamnya mengelola keuangan. Apa saja pengelolaan keuangan itu biasanya terdiri dari perencanaan,
regulasinya, akuntabilitasnya, bahkan sampai pengawasannya. Ada juga yang mengatakan dalam pengertian yang lebih sempit lagi, ya kan? Sebenarnya administrasi keuangan itu mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran untuk pendanaan atau untuk duit di berbagai kegiatan operasional organisasi dalam bentuk pengelolaan keuangan dan akuntansi. Nah, itu dalam pengertian yang sempit. Tapi intinya adalah tujuan dari diadakannya administrasi keuangan itu pada dasarnya adalah untuk memproses serta mengatur keuangan agar sistem keuangan dalam organisasi itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, itu intinya dari tujuan administrasi keuangan. Sekarang kita bicara jasa administrasi keuangan. Kalau bicara jasa, tentu orang-orang akan mengatakan terkait dengan upah. Honor dari apa? Honor dari pengelola administrasi keuangan itu. Jadi jangan sampai juga kita, karena ini bicara jasa administrasi keuangan ya, jadi jangan dimasuk-masukkan ke hal-hal yang lain. Kalau misalkan ada daerah yang ingin memasukkan ke hal-hal yang lain, masalah belanja, masalah gaji, PHL itu bukan masuk pada jasa administrasi keuangan, itu masuk tersendiri pada belanja, gitu kan? Jadi jangan dicampur adukan. Kalau dicampur adukan persepsinya bisa salah, persepsinya bisa lain. Nanti tidak sedikit nanti temuan BPK nanti jadinya. Nah, itulah sekelumit tentang jasa administrasi keuangan. Artinya kasarnya begini loh, ada pengelola keuangan, Ada upahnya. artinya honor dari pengelola keuangan. Nah, kenapa diberi honor? Karena dia yang menciptakan rencana keuangannya, karena dia yang membuat laporan keuangan, gitu kan? Karena dia yang mengelola uang itu, gitu kan? Karena hal-hal yang bersifat pengelolaan keuangan pada umumnya. Jadi dia diberikan honor. Dimasukkanlah yang namanya jasa administrasi keuangan. Nah, karena temanya penilaian pansus LKPJ, ya kan, terhadap jasa penilaian keuangan, kita kemarin berdasarkan data yang kita baca, gitu kan, penilaian pansus ini sebenarnya kemarin tidak terlalu banyak tentang jasa keuangan, administrasi keuangan ini. Cuman ada satu kesimpulan pansus yang agak menarik. Ada kesimpulan pansus yang agak menarik di sini. Karena saya melihatnya penilaian, mungkin pansus menemukannya di Dinas Perdagangan ya, Dinas Perdagangan. Di mana anggaran yang terrealisasi terbaca di Dinas Perdagangan itu hanya 1M301.977. Sementara untuk biaya jasa keuangannya 703.390.000. Artinya 50%, lebih dari 50% anggaran itu adalah untuk bayar jasa keuangan. Jasa administrasi keuangan. Nah, pansus dengan jelinya menemukan ini. Nah, selain di luar pelayanan administrasi yang lain, ini sungguh angka yang luar biasa jika kita bicara tentang angka jasa administrasi pelayanan. Benar, ada peraturan Menteri Keuangan tentang itu, ada peraturan Menteri Dalam Negeri tentang itu, bahkan mungkin ada perbubnya. Tapi kita hanya menggunakan logika saat ini. Saya ingin kasih tahu kepada para pengelola keuangan yang ada di Barito Timur. Ini loh anggaran kalian untuk jasa administrasi keuangan gitu loh. Untuk perdagangan itu sebesar 703.390.000. Dari dana 1, sekian M kan? Iya, benar nggak kalian menerima segini? Ini masyarakat pertanyakan ini loh, benar nggak? Kalau begitu
kinerja kalian tentunya harus bagus dong kalau begini. Jadi itu kelihatannya Bung Yandi hampir 70%. Nah, hampir 70% jasa administrasi keuangan ini yang saya bilang betul ada perbuknya, mungkin ada peraturan Menteri Keuangannya, saya tidak menyalahkan, ada aturan mainnya. Tapi benar nggak ini? Kita bicara jasa administrasi keuangan, gitu kan? Oke, sekarang kita sorot lagi kecamatan-kecamatan. Kecamatan-kecamatan itu kecuali Dusun Timur dan Dusun Tengah, gitu kan? Ada yang biayanya di bawah setengah M. Ya. Anggarannya hanya 440 sekian juta. Paling tinggi di luar dua kecamatan ini hanya sekitar 600-an juta. Tapi biaya administrasi keuangannya hampir 350 juta. Siapa saja yang dibayar untuk menghonor itu? Gitu kan? Karena jasa administrasi keuangan ini kan biasanya berkaitan dengan kuasa, pelaksana anggaran, pejabat Beli honor bendahara, honor PPTK. Honor PPTK gitu kan? Iya. Atau usaha keuangan pejabat komitmen, pembuat komitmen gitu kan? Pembantu bendahara gitu kan? Tapi angkanya fantastis kan? Angkanya yang fantastis. Bener dah kalian menerima seperti ini gitu loh. Iya kan? Artinya masyarakat mempertanyakan, kalau benar kalian menerima sebesar ini, kenapa kinerjanya begini? Kenapa pelayanan publik yang ada di Bartit ini zona merah? Tapi kalau kalian tidak merasa benar menerima uang sebesar ini, loh kenapa ada angkanya segini gitu loh? Kenapa angkanya sebesar ini kan begitu? Dan ada beberapa, jujur saja ya, saya sangat aneh lah ya. Aneh ya, karena kita berpatokan pada persoalan jasanya sebagai pengelola keuangan, bukan gajinya. Jasa dia, honor dia, gitu kan? Pendidikan itu kan 28M 971094488. Tapi jasa administrasi keuangannya 13M 572046. Pendidikan sekarang masih sudah definitif atau masih ini ya? Masih apa PLT? Definitif ya? Berarti kalau itu urusan pendidikan tuh. Sekarang supaya para pengelola keuangan di urusan pendidikan ini mengetahui, ya kan? Supaya mengetahui uang dikeluarkan untuk jasa administrasi keuangan tahun 2020 itu besarnya 13M 572046500. Untuk kesehatan berapa? Belanjanya 56 07578 429. Jasa keuangannya, administrasi keuangannya 5M 575 738 500. Nah, yang aneh ini adalah Satpol PP. Jasa administrasi keuangannya 4M 59 350. Sementara realisasi anggaran belanjanya 5M 718 809 543. Ini jasa administrasi keuangan apa termasuk gaji? Atau honor PHL atau honor-honor relawan gitu kan? Karena apabila menyangkut jasa administrasi keuangan berarti honor pengelola untuk pengelola keuangan. Saya berapa mencermati ini benar dah angka ini. Satpol PP kok 4M 59 350.
Sementara realisasi belanjanya cuma 5M 718 juta gitu loh. Bener nggak ini ya? Saya bilang, ini bukan, apakah termasuk bukan gaji honor Satpol PP atau apa gimana gitu ya? Tapi ini bicara jasa gitu loh, jasa honor pengelola keuangan. Ini yang sebenarnya agak aneh gitu. Ya aneh saya bilang karena angkanya begitu bombastis gitu kan. Seperti apa? Seperti Naker Trans misalnya kan. Anggarannya hanya 880 juta tapi jasa keuangannya 374 juta. Kepemudaan dan olahraga jasa keuangannya 599 juta. Anggarannya tidak begitu besar. Perpustakaan dan kearsipan 733,7, tapi jasa keuangannya 359, 460. Pertanian 2M. Pagunya 13,921. Nah, ini Pak Cilik Sekwan Pak Cilik. Pagunya 2020 358 20M. Tapi jasa administrasi keuangannya 463. Ada berapa kabit sih Pak Cilik di DPRD di Sekwan? Halo? Halo? Halo Bung Jos. Halo. Ya, Sekwan lumayan juga ini. Pak Cilik. Sekwan Ya, ini halo. jasa administrasi keuangannya 2M 463 ini. Yang di mana tuh? Sekwan ini untuk Oh, di Sekwan. 2020 iya. Iya. Ya artinya lumayan juga tapi pagunya 20M lebih gitu kan. Iya. Nah, itu kan Sekda juga pagunya 19M tapi jasa administrasi keuangannya 2M 638. Saya Ya, pikir kalau itu memang real sesuai aturan tidak masalah. tidak masalah, tapi Iya, kan tapi kalau tidak sesuai aturan itu yang bisa istilahnya jadi pertanyaan kita kan gitu. ya artinya benar dah sampai pembantu bendahara udah terima nih uang gitu kan? Iya. Besar kali loh menerapkan. Karena jasa keuangan ini adalah khusus honor mereka di bagian keuangan gitu kan. Ini bagian keuangan, jasanya Iya. besar sekali, berarti mereka kaya sekali orang keuangan ini kalau begini. Iya. Kan Nah. begitu? Ya artinya Iya, lain jasa administrasi kantor kan, kantor secara umum. Bukan, umum. Ini Iya. kita bicara jasa administrasi keuangan gitu kan. Iya. Yang terkadang aneh seperti yang disorot Pansus, lo programnya tidak nyampe sampai 70% kata Pak Cilik tadi seperti di Iya. perdagangan jasanya begitu besar, programnya tidak besar. Ini yang Iya. saya bilang tidak masuk akal sehat. Jadi dari 1, sekian M jasa keuangannya 703 lah. Sudah Iya. 703 kan gitu kan? Iya betul 703. Iya. Dari 1, sekian M saja anggaran mereka kan? Yang kasihan itu di kecamatan loh Pak. Iya. Kecamatan itu angkanya ada yang tidak nyampe setengah M tapi jasa keuangannya bisa 300-an lebih. Iya. Gimana ceritanya saya bilang ini? Iya. Makanya itu yang disoroti Pansus itu kan? Makanya Dari jasa itu, keuangan itu kan? dari jasa keuangan udah ada begini gimana ceritanya saya bilang Iya. ini gitu kan. Idealnya kalau kita melihat itu melakukannya seperti persentase gitu kan Iya. dari program gitu kan. Dan yang dibiayai oleh jasa keuangan ini adalah honor-honor, misalnya bendahara, pembantu bendahara, Membantu paling-paling bendahara. PPK dan PPK kan gitu. Ini sudah realisasi loh yang saya sebutkan ini ya. A- Agar artinya- para bendahara sekabupaten Bartim mendengar nih Anda terima segini loh realisasinya. Iya. Berarti kan lumayan loh Anda dapat honor begini kan. Iya. Nah sekarang kinerja kalian yang dituntut gitu kan. Tapi Artinya- persoalannya benar nggak Anda terima sebegini. Nah, Iya. kalau misalnya tidak benar Anda protes sendiri dah. Saya ungkapkan aja nih. Ya kan? Iya. Iya.
Iya. Nah, gitu. Ya, kurang lebihnya segitu, Bung Jos. Ada kejanggalan saya lihat di jasa keuangan Iya. ini antara program dengan besarnya pagu jasa administrasi keuangan. Iya. Biar semua para pengelola keuangan yang sering disembunyikan itu kan realisasi anggaran. Iya. Yang sering disembunyikan itu kan, yang sering tidak dipublikasi itu adalah realisasi anggaran, gitu kan? Iya. Nah, itu yang sering. Sekarang malam ini kita kasih tahu nih realisasinya nih, Iya. ya kan? Bener nggak? Kalian, anda, bapak-bapak, ibu-ibu yang pengelola keuangan menerima sebesar segini dananya dalam 1 tahun gitu loh. Iya. Ya kan? Coba Artinya hitung kembali. melebihi dari program kegiatan kan? Melebihi dari program kegiatan. Ada sebagian melebihi dari program kegiatan. Iya. Bener nggak segitu? Iya. Masuk akal tidak gitu kan? Hmm. Nah, benar nggak pembantu bendahara juga dapat gitu kan? Iya. Artinya yang jelas pansus menyoroti ini kan agak aneh kan gitu. Iya. Ya, Ada keanehan gitu. bukan hanya pansus, saya juga akhirnya agak aneh. Kok bisa begini? Saya perbandingkan Pak Cilik. Provinsi Jawa Tengah saja, ya kan? Provinsi Ya. Jawa Tengah saja sama provinsi lainnya saya perbandingkan, jauh ini besar sekali di sini. Saya bingung peraturan PMK mana yang dipakai. Gitu kan? Ya, jadi makanya itu nanti minta penjelasan dari pemerintah daerah kan, dari pansus kan sudah merekomendasikan itu kan. Coba kita perbandingkan buka dengan pemerintah daerah lainnya. Iya. Saya buka Kabupaten Blora, saya buka Pasir, saya buka. Kok bisa luar biasa gede loh, berarti dengan PAD yang segini dia mencantumkan jasa administrasi keuangan. Boleh deh, malam ini juga kalau mau diperbandingkan. Luar biasa ini. Sangat luar biasa. Entah bagaimana nanti pendapat senior Pak Badawa. Demikian dulu. Demikian Oke, Bung baik. Jos. Oke, baik, Bung Yandi. Terima kasih. Pak Cilik dulu sebelum senior. Silakan Pak Cilik. Ya saya ya. Bang Jos. Silakan. Saya silakan. dulu ya? Iya, silakan Pak Cilik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih. Artinya terutama pada Radio Monika Surya Barito FM ini yang bisa istilahnya mentokshokan masalah hasil temuan-temuan pansus gitu. Ya, Yang jelas kami sangat sepakat dengan Bung Yandi tadi bahwa inilah temuan pansus, artinya tentang jasa administrasi keuangan yang kelihatannya memang anggarannya fantastis kelihatannya kan gitu. Malah melebihi daripada kegiatan program kegiatannya seperti di perdagangan. Itu program 1, sekian M. Nyata-nyatanya untuk jasa pansusnya 703 juta sudah kan gitu. Nah, itu betul. Ya, artinya kalau dihitung-hitung hampir 70% lah. Nah, jadi ini kan yang kita soroti itu bahwa ini istilahnya angka yang fantastis. Ini yang pansus pertanyakan kan gitu. Iya. Jadi sebab itu. Kalau dipikir-pikir Pak Cilik berapa orang sih jasa keuangannya kan? Iya. Kali Jasa kan keuangan itu kan 1 tahun kan begitu. paling bendahara kan, honor bendahara, honor pembantu bendahara, honor PPTK, honor PPK. Nah, itu juga yang jelaskan gitu. Iya. Berapa sih kegiatan yang ada di perdagangan sehingga banyak honornya kan gitu. Sementara kita tahu sendiri kegiatan perdagangan itu bagaimana progresnya. Iya. Nah, artinya pengadaan barang jasanya berapa kan boleh jadi kalau misalnya ada lelang dan lain sebagainya kan biaya itu mungkin tambahannya kan gitu. Iya, betul. Ini lain kalau di PO kan mungkin banyak jasa-jasa yang konsultan dan lain sebagainya kan gitu. Iya, cuman harus masuk akal juga. Ya harus masuk akal juga kan gitu. Iya kan? Nah, Tapi kalau sekarang bila kita perdagangan ini- perbandingkan yang urusan seperti di PU ya. Iya. Urusan PU misalnya kan pekerjaan umum, ya kan? Iya. Dia punya pagu anggaran misalnya 35M, ya kan? 343.599. Kemudian jasa administrasi keuangannya 1M 262, gitu Iya. kan? Tapi Iya. kesehatan berapa sih? Oke, ada puskesmas di 10 kecamatan beserta yang lainnya. Oke, kita hitung.
Ya artinya kalau di PO itu kan kalau kita hitung-hitung tidak sampai 10% kan jasa administrasi keuangannya kan gitu. Nah, gitu kan. Jadi fantastisnya di perdagangan ini kok hampir 70% kan gitu. Hampir 70%. Sedangkan kegiatan belanja modalnya hampir tidak ada di situ kan gitu. Satpol PP lebih fantastis, Pak. Iya. 4M 59 350. Apa salah ketik atau gimana ini? Tapi pagunya hanya 5 7 18, melebihi perdagangan. Iya. Iya. Satpol Ya, PP itu- melebihi perdagangan loh. Itu makanya kita soroti tentang itu. Ini hampir 100% loh, 90 sekian persen dia. Iya. Jasa keuangannya. Iya. Ya. Jasa Kalau administrasi keuangannya. jasa mereka ke lapangan saya kira mungkin masuk akal kan gitu. Jasa kegiatannya kan gitu. Ya, tapi ini kan kita bicara jasa Administrasi keuangannya kan. keuangan, Pak. Iya. Ya memang itu fantastis juga kan itu. Fantastis. Kita tidak bicara gaji PHL, kita tidak bicara gaji PHT di sini. Enggak. Kita bicara jasa administrasi keuangan. Iya. Iya. Artinya kalau sudah ke honor PHL, PHT itu kan sudah lain ceritanya kan. Oh, Bukan itu jasa- masuk belanja. Itu masuk Iya. belanja, Pak. Artinya bukan jasa administrasi keuangan. Bukan. Iya. Belanja biasa dia. Iya. Administrasi keuangan ini hanya honor bendahara, pembantu bendahara, Itu. PPTK kan gitu. Ada 4 orang saja di situ kan. Iya. Kalaupun ada pembantu gitu. Tapi Iya. tanyakan pembantu bendahara pernah terima uang belum? Iya. Artinya kok sampai Iya. anggarannya melebihi daripada belanja kegiatan kan gitu. Nah. Iya. Oke. Jadi memang itulah yang lucu saya bilang. itu yang jadi rekomendasi pansus itu karena anggaran-anggaran yang fantastis ini kan gitu. Akhirnya apa? Kita dengan rekomendasi pansus ini mencermati benar. Ya kita jadi penasaran gitu kan. Kok sampai Iya. 70-an lebih rekomendasi pansus. Jadi satu persatu kita cermati. Ini baru satu poin ya kita membahas temuan pansus ya. Baru satu poin ini. Ini 1 bulan talkshow tidak selesai membahas persoalan LKPG sepertinya. Iya. Iya, iya. Artinya kalau habis dibahas semua nanti itu saya kira itu kemarin juga banyak yang tertinggal Bung Yandi. Kita Banyak yang tertinggal, ya. Permasalahan saya banyak yang tertinggal. Ya, Masukkan semua. Saya tidak melihat KONI, Pak. Seharusnya Iya. KONI masuk nih. Nah, artinya kalau masuk semua permasalahan di Bartim saya kira itu 150 halaman, bukan hanya 98 halaman. Iya. Nah, dan rekomendasi mungkin di atas 100 Bung Yandi. Iya, benar. Nah, jadi kalau semua permasalahan masuk, ini kemarin tuh ada beberapa permasalahan yang masih belum sempat kita masukkan gitu. Karena itu pun sudah tertinggal dibaca kan, apalagi kalau 150 halaman yang 98 aja ada yang tertinggal kan gitu. Ditinggal apa tertinggal, Pak? Saya Karena kira yang tidak anggaplah, dibaca ini sangat penting masalahnya. anggaplah positive thinking dulu kita tertinggal kan gitu. Iya. Iya. Nah, jadi 98 aja 28 halaman yang tertinggal. Apalagi kalau 150 bisa 50 halaman yang tertinggal nanti kan gitu. Iya. Nah, itu. Nah, jadi itulah. Jadi makanya saya kemarin itu tidak sampai rinci semua permasalahan bisa saya masukkan di situ. Karena kalau sampai rinci sekali ya 150 halaman lah paling tidak. Iya, bahkan di sini nanti ada banyak poin lagi. Pansus juga menyorot masalah SDM, aparatur Iya. gitu kan. Itu tidak cukup, itu satu season itu. Iya. Untuk talkshow itu. Iya. Ya makanya saya bilang tadi kalau memang semuanya disorot, saya berani jamin 150 halaman itu Iya. pasti. Iya. Paling sedikit. Paling sedikit. Iya. Bisa sampai mencapai 200 halaman. Iya. Pak Jelik bisa sedikit di luar tema tapi masih di dalam LKPJ bisa dipertanyakan Pak ya. Ini Pak berkaitan dengan kekompakan dalam tim yang ada 9 di luar Pak Jelik sebagai ketua. Itu bagaimana Artinya kekompakannya? kalau untuk tim itu kompak semuanya kan gitu. Kompak Iya. semuanya. Kompak semuanya. Kalau Iya, di iya. radio kompak semuanya. Ya artinya yang jelas pansus rekomendasi bisa keluar kan gitu. Oh iya.
Ya, oke. Yang jelas rekomendasi bisa keluar. Jadi yang anggaplah itu kompak semua kan gitu. Walaupun di antaranya itu ada dalam tanda kutip kan gitu. Iya, tanda tanda. Iya. Iya. Ya, Bung Yandi ya. Ya, kalau pendapatku beda lagi. Iya. Pendapatku beda lagi. Kalau Bung Yandi gimana pendapatnya? Bisa 1 berbanding 90%. Ya. Iya. Bisa 1 berbanding 9. Iya. Bisa 3 berbanding 7. Iya. 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 Karena kan secara politik kita harus menilainya secara politik dok. Karena ini lembaga politik. Karena politik. Iya kan? Iya. Ada fraksi, ada partai-partai pengusung, ya kan? Iya. Yang tentunya di atas 50% akan bagaimanapun dia berusaha untuk apa namanya ya melakukan penilaian positif begitu kan? Iya. Semua penilaian positif, tapi positifnya beda gitu kan? Iya. Nah, ini kan ada dari Gerindra 1 orang, ya kan? Iya. Iya. Ada dari PKPI 1 orang, Iya. ada dari Golkar 2 orang, ada Dua dari orang. Demokrat 2 orang, ada dari PDIP 2 Dua orang, orang. ya kan? Ada dari Nasdem 2 orang. Iya. Nah, Iya. sementara kita tahu Partai Nasdem, PDI Perjuangan, kemudian apa namanya PKPI gitu kan, apa namanya lagi Demokrat gitu kan, itu adalah partai pengusung. Iya. Iya. Kalau tidak salah ya Pak Cilik ya, Ya, Iya. mungkin begitu. kurang lebihnya begitu ya. Kurang Iya. lebih Nah, begitu kan. nah, sementara kan di luar partai pengusung hanya Golkar dan Gerindra, Iya. ya kan? Iya. Nah, Cuma yang Gerindra jelas kemarin Gerindra itu Bung Yandi karena anggota pansusnya melebihi dari 10 orang sehingga akhirnya saya keluarkan yang 2. Cuma saya sendiri 1 orang saja gitu. Oh, 1 orang gitu kan, Iya. yang menjadi ketua pansusnya dari Gerindra, Pak Cilik gitu kan. Iya. Nah, Iya. ini bisa 1 berbanding 9 atau 3 berbanding 7. Iya. Iya kan, 3 berbanding 7 gitu. Cuman ya tetap mungkin ini bukan voting ya, tapi Iya. ini konsolidasi. Akhirnya keluarlah apa namanya Rekomendasi. rekomendasi ini. Rekomendasi. Kalau voting saya yakin Pak Cilik akan kalah. Iya pasti kalah. Kalah. Udah. Iya. Kalau voting saya yakin pasti kalah Pak Cilik, ya kan? Iya. Artinya kemarin tuh rekomendasi itu kan kita minta dari semua anggota yang ada yang 10 orang itu satu persatu kita minta masukannya kan gitu. Gitu kan. Nah, Ya. jadi ini kan hasil lobby-lobby dan negosiasi mungkin ketua pansusnya gitu kan, sehingga dihasilkan sebuah hasil rekonsiliasi dari ini. Inilah hasilnya gitu kan. Iya. Kalau Yang jelas hasilnya saling ngotot, saya yakin kalau voting ini kalah. Iya. Yang jelas Bung Yandi itu kita masukkan itu kemarin bahwa yang kita sampaikan itu adalah fakta-fakta yang ada di lapangan kan gitu. Ya karena saya banyak membaca pasal Pak di sini Pak. Ya. Jadi Memang- susah disanggah. Ya memang termasuk pasal-pasalnya juga kita masukkan kemarin Bung Yandi. Iya betul. Nah jadi ini permasalahannya ini faktanya kan ini pasalnya kan gitu. Ya Iya, memang iya. memang sebagian besar dari apa yang ini memang sudah didiskusikan di talk show ini. Jadi Pak Jedik ini memang rutinitas mengikuti talk show. Jadi memang Ya. ini Artinya- tinggal apa masukan dari masyarakat ini tinggal disampaikan sebenarnya. Iya. Ya artinya yang jelas pada talk show sebelumnya kan kita sudah banyak permasalahan. Iya betul. Jadi ini yang kita kutip kan dari situ dan termasuk kita gali undang-undang dan peraturannya kan gitu. Apa yang mendasarinya ini? Oh ya ini melibatkan tim ahli DPR tentunya ya Pak ya. Ya termasuk juga tim ahli DPR kan Iya betul Iya. betul. untuk Ya. kita manfaatkan untuk memberikan masukan-masukan juga. Iya. Sehingga akhirnya apa yang kita sampaikan dalam rekomendasi tersebut susah untuk disanggah karena kita berdasarkan peraturan yang ada kan. Iya. Iya. Betul. Oke. Artinya bukan kita membuat laporan ini menghayal kan gitu. Iya. Betul. Karena kalau menghayal saya kira ini disanggah orang nanti kita tidak bisa jawab. Tapi kalau ini faktanya ini aturannya kan itu jelas kelihatan kalau itu salah kan gitu. Iya, seperti misalnya kita pernah talk show masalah penyimpangan rumah jabatan, seperti masuk rekomendasi pansus tahun di 2020. Iya. 2020 ini ya. Iya. Nah, apabila kita buka kembali misalnya hasil talk show tersebut,
jelas sekali itu adalah penyimpangan dari fungsi rumah jabatan gitu kan. Iya, Iya. iya. Kemudian kita pernah talk show yang persoalan mengenai perdagangan masalah minyak, bahan bakar premium gitu kan. Iya, iya. Daerah. Mungkin banyak lagi termasuk masalah silpa yang sering Bung Jumudi katakan gitu. Iya, iya, iya. Termasuk sekarang ini lagi yang masih tren di Barito Timur, gas 3 kilo ini hampir langka kan. Iya. Ya, tapi itu nanti urusan pansus yang akan datang, Pak. Pansus 2021 itu nanti urusannya kan itu. Urusan pansus akan datang. Iya. Jadi pansus 2021 nanti yang menyoroti itu kan. Iya, dan mungkin trauma nunjuk Pak Cilik jadi ketua nanti. Iya. Aku yakin kan pasti trauma itu Bung Yandi. Oke, baik. Oke, Pak Cilik, Bung Yandi, terima kasih banyak dulu ya. Ada waktu untuk Bung Sinar Badawa. Halo, Bung Badawa, silakan, Bung. Halo, Bung Badawa. Bung Badawa bisa mendengar? Halo. Nampaknya ada gangguan Bung Badawa ya. Halo, Bung Badawa bisa mendengar? Oke, coba saya break dulu sejenak ya, dan nanti akan kembali lagi. Iya. Ya. Oke, masih bersama Bung Jos di talkshow malam hari ini. Tadi Bung Badawo nampaknya ada gangguan. Saya coba. Halo, Bung Badawo. Iya. Ya, Bung Badawo, silakan, ada waktu untuk Anda, Bung, untuk menanggapi permasalahan ini. Silakan. Terima kasih. Selamat malam. Iya, selamat malam. Malam. Saya sudah mendengar sedikit dari apa yang disampaikan Iya, sedikit ya. Janji sama Pak. Jadi Iya. masalah keuangan saya memang tidak terlalu menguasai itu, karena saya tidak terlalu mengikuti itu. Nah, tetapi persoalannya adalah kalau memang sudah ada rekomendasi dari pansus kemarin mengenai jasa administrasi keuangan, saya dengar ya. Iya. Iya. Ya. Ya, betul. Jadi kalau gambarannya sekilas saya lihat, saya dengar tadi di Bartim ini jasa administrasi keuangannya sangat ini ya. Tinggi. Ya, Sangat tinggi, ya. senior boleh perbandingkan dengan Kabupaten Pasir di Kaltim yang kaya, gitu kan? Ya. Boleh dengan daerah-daerah Jawa yang perkotaan, ya kan, bahkan dengan provinsinya. Perbandingkan aja jasa administrasi keuangan Bartim dengan punya mereka. Kalau itu saya tidak punya data memang, tapi gambarannya dengan Pasir misalnya dengan Bartim gimana itu? Coba sedikit saya mau tahu dulu. Lebih tinggi Bartim. Ya, itu dinilai dari pagu anggaran atau dari apa anunya? Oh, kalau untuk persoalan ini kan adalah honorer bendahara. Jadi tergantung kegiatannya sebenarnya. Betul. Kalau menurut peraturan. Bahkan mungkin kita perbubnya aja susah membuka di JDIH. Karena JDIH itu linknya sudah dibeda-bedakan. Kadang-kadang hari ini linknya bulan ini www apa gitu. Ntar bulan depan nggak bisa buka lagi dengan link itu. Jadi kita kesusahan membuka di JDIH. Jadi jasa administrasi keuangan itu masuknya ke siapa itu anunya? Ke bendahara masing-masing SOP dia. Yang jelas jasa administrasi keuangan itu adalah untuk pengelola keuangan gitu. Ya, makanya misalnya taruhlah plus minus di Bartim misalnya di salah satu SOPD misalnya ada yang dikelola itu sekitar 10 miliar misalnya. Jasa keuangannya berapa masuknya? Jadi begini, tergantung peraturan senior. Ya. Tergantung. Kalau kita menggunakan SIPD, ya kan? Belanja honorarium itu penanggung jawab pengelola keuangan
belanja honorariumnya misalnya itu misalnya 5M ya kan, pengadaan barang jasa ya kan. Nah, kalau menggunakan SIMDA ya kan, belanja honorariumnya penanggung jawabnya pengelola keuangan pengadaan barang jasa itu misalnya tenaga pelayanan umum khusus PHT PHL gitu kan. Nah, sekarang ini kan kita kesusahan sebenarnya. Bartim ini merujuk pada apa gitu. Kemarin kan SIPD, sekarang balik lagi ke SIMDA gitu kan. Tapi tahun 2020 ini kan sebenarnya sempat ke SIPD juga gitu ya Pak Cilik ya? Iya. Tahun 2020 ini memang dianjurkan dari pusat itu kemarin. Belum Bung Yandi. Belum ya, berarti kan kita masih merujuk pada menggunakan sistem SIMDA ya? Nggak, masih SIMDA. Yang baru SIPD itu 2021 ini Bung Yandi. Ya. Itu pun kemarin kan sempat tidak bisa jalan karena perangkatnya juga belum lengkap dari pusat. Iya, belum. Sehingga akhirnya kemarin disuruh balik kepada SIMDA kan gitu. Jadi saran kita begini saja Pak Cilik. Ini yang sebenarnya yang fakta tadi kita mau luruskan aja, kita positive thinking ya. Kita positive thinking saja dulu. Ya senior ya. Supaya kita ini tidak Sekarang begini saja. Mungkin DPRD mengundang rapat-rapat kerja dalam komisi-komisi ya kan, memprioritaskan termasuk urusan masalah pengadaan jasa administrasi keuangan. Kan begitu. Artinya begini, kita ini kan sebenarnya selalu disodorkan dalam bentuk gelondongan, itu kesalahannya. Iya betul. Itu kesalahannya, ya kan? Sementara daerah lain, ya kan? Itu banyak walaupun dalam bentuk gelondongan tapi masih terbaca rinciannya gitu loh. Terbaca rincian kegiatannya kan gitu. Iya, dia pakai kerangka acuan kerja. Jadi AK-nya itu terbaca dia, gitu kan? Nah, sementara kita tidak tahu persis karena kita sangat sulit mendapatkan data di Bartim, gitu loh. Ya kan? Data-data yang begini. Sehingga kalau yang sering kita dapatkan ini ya rata-rata yang gelondongan. Jadi kalau misalnya bagaimana sistem keuangan, ya kan? Apakah ini termasuk bayar honor, gitu kan? Nah, ini sebenarnya saya bilang yang namanya jasa administrasi keuangan itu di luar honor, gitu kan? Iya. Di luar honor semuanya, di honor PHT PHL maksudnya. Nah, itu di luar itu sebenarnya. Tapi kalau misalkan termasuk honor juga, lah kita mau tanya juga, kok ada yang sangat besar sangat kecil pagu administrasi keuangannya. Bukan hanya besar saja loh, ada juga yang kecil loh kita temukan di sini, gitu kan? Iya. Nah, inilah yang namanya kita akhirnya harus mengupas, Bung Jos, ya kan? Iya. Ini sebenarnya jasa administrasi keuangan secara umum harusnya ini adalah honor pengelola keuangan. Iya. Tapi honor pengelola keuangan kok bisa main banyak yang sekian M, gitu kan? Akhirnya kita ragu. Nah, kalau ini honor pengelola keuangan saja, saya ragukan, gitu kan? Tapi apabila itu juga kita masih menggunakan SIMDA, masuk PHT PHL, ya kan? Di situ sebagai tanggung jawab dari, itu bukan jasa keuangan di situ sebenarnya. Jasa administrasi keuangan itu di belanja biasa masuknya. Ini yang harus DPRD melakukan rapat kerja dengan OPD terkait gitu kan, sehingga ini jelas. Karena bentuk gelondongan begini siapapun menduganya ke arah kanan dan kiri. Iya, betul. Iya kan? Kanan dan kiri, atas dan bawah. Nah, itu yang maksud kita. Luruskan ini. Kalau tidak, ya kan, kita akan umumkan. Anda pengelola keuangan terima sekian sebesar ini loh, gitu ya kan? Iya. Ini biaya buat apa aja, gitu. Kurang lebihnya begitu, senior. Iya, silakan senior, silakan. Ya ini saya bukan positive thinking, saya justru Iya. Kenapa? Iya. Saya jadi berpikirnya ini jangan-jangan ada pesan sponsor. Iya.
Ya kan? Karena semuanya harus izin dari atasan kan. Tidak mungkin atasan tidak tahu hal-hal seperti ini. Kalau ada dugaan seperti itu, tidak ada bisa disalahkan senior. Karena memang gelondongan yang dilaporkan. Iya, betul. Ya, justru yang gelondongan ini mungkin yang menguntungkan beberapa pihak. Gelondongan yang Ya, dilaporkan. Iya. Sebab kalau terinci kan orang bisa semua membaca itu. Iya, iya. Jadi ini kalau itu dianggap satu hal yang istilahnya merugikan, ya itu patut juga rekomendasi itu diperkeras supaya hal itu tidak terulang untuk tahun-tahun mendatang. Ya mungkin penelitian pansus ini pintu masuk dari APH sebenarnya untuk melakukan penyelidikan lebih dalam lagi bahkan pengembangannya. Iya. Ya, Saya Ya, pikir gitu. begitu. justru itu kita untuk pansus yang ada sekarang kita salut dan kita berterima kasih berani mengungkapkan hal-hal yang seperti ini. Jadi semuanya masyarakat harus bisa mengetahui. Iya. Karena apa? Karena sebagian besar juga dana APBD itu apalagi untuk dewan itu adalah murni dia adalah pendapatan asli daerah. Iya. Jadi murni itu. Jadi kalau kita melihat hal seperti ini memang patut dipertanyakan mulai talkshow ini. Iya. Artinya apa saja yang terjadi di balik semua itu? Jangan-jangan ada aktor intelektual di belakangnya. Nah, So, iya, Iya, iya. kita berbicara terbuka kan. iya. Kita patut curiga kalau ada hal-hal yang memang sering ditutup-tutupi. Tidak menutup kemungkinan, Bung Senior. Iya, iya. Lah. Loh, ini kan ini analisis. Ya walaupun saya tidak berkecimpung di pemerintahan, ya sedikit banyak kita punya dasar untuk menilai. Dan itu adalah hak masyarakat menilai kinerja dari eksekutif, khususnya. Kenapa? Karena mereka dipilih oleh rakyat untuk mengelola pemerintahan yang baik. Dan saya salut kepada Bung Senior. Ya, Saya salut kepada kepala desa sekarang itu. Artinya dana APBD, dana didi itu dibuat dalam papan pengumuman. Karena itu Iya, memang harus. karena memang itu peraturannya sama Iya. saja dengan Pemda, Pak Cilik. Kalau Iya. menurut peraturan nomor 13 tahun 2019 di penyelenggaraan anggaran tahun kemarin itu harus diumumkan juga melalui media massa ke masyarakat gitu. Iya. Itu Termasuk- tidak pernah dilakukan oleh Pemda Iya. gitu. Seharusnya Makanya dalam rekomendasi pansus kemarin kan dimasukkan itu untuk diumumkan kan gitu. dan Iya, betul. contoh saja di kota Banjarmasin itu selalu ada itu. Iya. Jadi pengesahan APBD-nya itu kalau sudah disahkan dikeluarkan di media massa. Iya. Seharusnya program yang 2019 kemarin ini sudah kita terima gitu loh. Ya harus. Sudah terbaca di media massa seharusnya. Jadi Tapi ini bulan berapa sudah? begitu APBD itu diketok, kalau di kota Banjarmasin ya pengalaman saya. Jadi misalnya dinasti O, ini bla 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 bla. Ya, ada berapa kegiatan gitu kan? Iya, walaupun tidak sedetail mungkin misalnya City ini Iya. pekerjaan misalnya gang ini sekian tidak. Tapi secara global ada itu kelihatan. Iya. Jadi saya termasuk acung jempol dengan kepala desa sekarang Pak Bung Senior. Ya harus. Ya, artinya kalau dilihat dari papan pengumuman di desa itu lengkap sih tuh. Dana sumber dari Didi sekian, katanya dimanfaatkan untuk ini sekian kan gitu. Ya, Iya. memang harus Iya. gitu. Jadi kalau Jadi- kita melihat instruksi dari Menteri Keuangan itu tegas dan jelas sudah. Tidak ada yang harus disembunyikan katanya. Iya. Makanya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu mengajak seluruh masyarakat di desanya itu Iya. mengawal penggunaan dana desa yang digelontorkan dari pusat itu. Iya.
Jadi tidak ada perangkat desa atau kepala desa melarang atau menutupi seolah-olah itu semua adalah rahasia negara. Nggak ada itu. Saya lupa instruksi Menteri Keuangan itu tanggalnya, saya lupa itu. Ada dikeluarkan itu. Dan dana desa itu katanya itu dititipkan melalui desa untuk kemaslahatan orang banyak. Iya. Nah, Jadi tidak beda dengan kabupaten Bung Senior. Saya agak heran juga ya. Kenapa kalau pejabat-pejabat publik itu diminta laporan harta Kekayaan negara. Kekayaan karena LHKPN. Ya, LHKPN. LHKPN. Iya. Nah, harusnya setiap kepala desa yang mencalonkan itu juga harus melaporkan juga harta kekayaannya. Kenapa? Ini kita bukan iri dengki dengan kepala desa. Ada kepala desa yang naik sepeda ontel reot. Naik daun. Begitu dia terpilih, dia beli Avanza. Iya, naik daun. Beli Avanza, bikin sarang walet. Nah, ini kenyataan loh. Iya. Beli truk, kol diesel. Ada beberapa desa. Saya tidak perlu tunjukkan. Iya. Nah, jadi ini seharusnya memang sebelum mereka menjabat harus membuat laporan harta kekayaan. Iya. Ya, Sebaiknya pejabat begitu. Kepala desa istilahnya, artinya harta kekayaan di pejabat itu supaya Laporan hasil kekayaan kan? ya laporan harta kekayaannya itu. Jadi bisa dilihat karena saya lihat dana-dana desa ini kan kalau ketangkap mereka itu 500-600 juta yang terbukti di pengadilan dimakannya. Iya. Iya kan? Coba aja perhatikan kades-kades yang ditangkap karena ada persangkaan atau dugaan korupsi, ternyata di pengadilan terbukti bahwa sekian ratus juta yang dia ambil. Artinya lagi belum kades, lagi belum kades saya ikut ini, sudah kades bisa 2. Ah, ini bisa bertambah. Iya. Katanya ke karaoke bisa tiap malam. Kada ini kenyataan. Tapi karaoke tutup nih bilangnya nih. Artinya dahulu itu bersepeda motor. Kehidupannya sehari-hari saya lihat. Dahulunya bersepeda motor, ini pemobil Avanza kan. Jadi tahan kena hujan lagi kan. Jalan 2 tahun dia jadi kades sudah bangun sarang walet. Iya. Beli mobil. Iya. Nah, Lain dengan pecilik lah. Oh, Bung Senior. Lain dengan pecilik bangun sarang walet sebelum jadi DPR kan. Ah, itu lain masalah. Kita bicara ini lain masalah. Iya. Sebelum dia menjabat, apa saja yang dia dimiliki. Iya. Itu kan bisa dinilai oleh masyarakat, bisa menilai. Iya. Jadi persoalan-persoalan seperti ini memang patut kita sikapi. Kenapa? Dana desa ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat di desa itu, bukan kesejahteraan oknum kepala desa dan perangkat desa. Iya. Sangat sepakat Bung Senior. Ya. Nah, ini ada yang WA. Ini ada yang WA, Senior. Ini ada yang WA nih. Ini ada yang WA. Cuma saya tidak sebut nama ya. Bos, untuk jasa kebersihan kantor di DLH tempat kami ini 995 juta lebih. Hebat. Tapi bos, lihat sendiri keadaan kantor kami bagaimana kebersihannya. Loh, ditantang malah kita mau lihat. Jasa kebersihan itu Bung Yandi, honor tenaga PHL kita. Iya, 995 juta. Ya, artinya yang ada di BLH itu kan gitu. Yang ada di LH itu gitu kan. Iya. Coba bos lihat ke kantor kami gimana kebersihannya. Ini WA ya. Ini Iya. kita bacakan WA. Ya, artinya yang jelas begini Bung Yandi. Mungkin
karena mereka ini harus kerja di luar-luar, akhirnya kantor tidak terbersihkan. Mungkin mereka ini disuruh kerja di pasar, kerja di jalan kan gitu. Iya. Kerja di kantor-kantor lain. Tapi anggarannya 995 juta, Bos, katanya. Iya, itu yang jelas kan berapa orang yang honor di situ kan itu, dari situ. Iya. Iya. Honor kan sudah ada gaji honor. Ya, honor kebersihan mungkin maksudnya, Pak. Ya, jasa kebersihan itu jasa pegawai honor kita yang di situ kan gitu. Apa begini saja lah, ya kan? Karena ada WA di sini, ya kan? Ya. Siapa tahu para petugas kebersihan di DLH internal mendengar honor Anda tahun 2020 sebesar 995 juta. Nah, Anda terima segitu apa enggak? Kalkulasi saja. Ada berapa orang tenaga lepasnya gitu kan? Gitu kan? Anda terima segitu enggak? Gitu. Nah, Ya. jadi begini pertanyaan saya. Apakah itu sistemnya yang mengerjakan itu adalah pegawai honor yang ada di kantor DLH atau itu dikerjakan oleh cleaning service? Ya, dari luar? biasanya tersendiri ada honor tenaga kebersihan tersendiri, termasuk jaga di situ. Berarti Biasanya mereka tenaga tersendiri. honor di kantor itu dong. Mm-mm. Sebab saya ingat dulu kalau kantor-kantor itu pasti ada cleaning service Nah, tersendiri. kalau memang ada pembayaran honor seperti itu, kenapa ada jasa administrasi keuangan? Kalau begitu kan bukan masuk kan, tidak masuk honor kan? Tidak Gitu kan? masuk. Nah, Itu dia tidak masuk. Administrasi Ya, kalau keuangan itu Bung Yani khusus mengelola keuangan kan gitu. betul, ya kan? Jadi begini aja, kalau itu benar 900 berapa tadi? 995 ini WA-nya masih saya simpan, saya save. Enggak, itu bisa di cross check ke DLH sendiri. Iya, berapa tenaga honor di sana kan gitu. Ya, tenaga honor yang mengerjakan kebersihan itu berapa orang? Iya. Termasuk di BLH itu termasuk sekarang itu kan persampahan kan gitu. Ya DLH betul, persampahan masuk juga. tapi kan Ya. ini kan khusus bicara internal kantor gitu kan. Iya. Internal Nah, kantor. kalau ini kan internal DLH. Internal kantor itu kan orang yang kerja di kantor situ dan Iya. dananya dari situ kan gitu. Iya, betul. Nah, dananya dari situ tapi kerjanya mungkin tidak semua di situ, termasuk di kampung-kampungan karena persampahan ini kan di seluruh Tamiang Layang kan gitu. Iya. Nah, Ya, Nah. silakan. ya. Dana anggaran Anda, kawan-kawan yang ada petugas kebersihan di DLH tahun 2020 sebesar hampir 1 M, itu aja. Iya. Ya, artinya misalnya itu 100 orang bisa dikalikan satu orangnya berapa kan? Berapa gitu kan? Iya, dapat satu orang kan gitu. Iya. Misalnya 100 orang berarti rata-rata hampir berapa juta itu Bung Yani dibagikan kalau 1 M itu bagi 100. Kalau petugas kebersihan di kantor itu internal paling banyak 2 orang, Pak. Nah, itu kan itu untuk sebar tim, cuma tugasnya di BLH. Artinya mereka itu pegawai BLH cuma untuk membersihkan bar tim kan gitu. Iya. Bukan untuk membersihkan kantor situ saja kan gitu. Iya. Termasuk Jadi- mereka yang kerja di pinggir jalan itu, yang membersihkan jalan kita di Tamiang Layang itu kan. Iya. Jadi gini, Pak, ini program pelayanan administrasi perkantoran Ya, DLH kan begitu. ya. Nah, ini ditambahinnya. Ini bukan Pak, yang dimaksud kok dia dengar radio kali ya. Yang dimaksud Pak Cilik bukan itu. Ini program khusus pelayanan perkantoran gitu kan. Penyediaan jasa kebersihan kantor saja, Pak. Ya, berarti ya segitu Pak Cilik penyediaan jasa. Artinya kantor BLH kah itu atau kantor untuk bar tim kan gitu? Kantor DLH saja, Pak. Ya, saya kira itu bisa dihitung tenaga atau kebersihannya paling 2 orang itu kan. Nah, hebat. Berarti kita bersyukur nih. Tenaga kebersihan DLH, anggap 2 orang saja yang mengurus di DLH. Iya. Rakyat Bartim membayar Anda 995 juta. Tapi yang jelas menurut saya, Bung Yandi, tenaga kebersihan yang dititipkan di situ itu adalah untuk membersihkan, terutama khusus kota Tamiang Layang kan. Oh, lain lagi, Pak. Ya, Itu lain lagi.
lain cerita itu. Itu anggarannya beda. Itu urusan persampahan itu. Itu urusan persampahan, Pak. Ya termasuk kan BH itu kan mengelola persampahan juga kan? Iya, tapi lain lagi tuh Pak. Itu ada lagi anggarannya tersendiri. Ya, Ada lagi. Itu di laporan pansus ada itu. ya. Artinya yang jelas nanti kita cross check lagi kan dilaksanakan kan juga. Harus cross check itu ke DLH itu harus itu. Iya, Iya. Karena ini sudah terbuka di talkshow ini. Iya. iya. Harus dibuka itu. Kalau dia bilang itu rahasia negara, rahasia apa? Karena yang kita teliti ini adalah laporan pansus. Ya. Tapi di luar laporan pansus rupanya banyak pendengar radio mengirim WA pribadi. Ya, itu Nah, ada, WA. itu masukan Masukan gitu. buat kita semua. Dan rakyat Barito Timur mudah-mudahan mendengar ini. Iya, berarti Malam ini ya. ya paling tidak kita bersyukur bahwa tenaga kebersihan untuk mengurus kantor kebersihan di LH dibayar 1 tahun oleh rakyat batin hampir 1 M. Iya. Ya, itu perlu diteliti itu. Sebab kebersihan kantor di pertanian lain lagi kan. Iya, Lain lagi Beda. ceritanya. Di PPK Ya. di PKD lain lagi. Iya. Lain lagi. Di PUPR lain lagi kan. Lain lagi semua, Jadi masing-masing dalam ada. semua kantor mungkin karena di LH ini agak kecil, PUPR lebih besar, mungkin di atas 1 miliar mungkin. Oh, nah belum tahu. Kita tunggu WA mereka aja, Pak. Iya. Itu Pak. Kemudian kita tunggu WA mereka aja. Satu pertanyaan saya kepada Pak Cilik. Ya. Kemarin waktu dibaca Pansus LKPC. rekomendasi dari DPR itu di dalam pansus itu, apakah setiap anggota dewan itu punya ininya, kopinya? Saya kemarin sudah menyampaikan kepada bagian administrasi kita bahwa kopi yang sudah saya kasih itu di istilah file yang sudah saya kasih itu di kopi diberikan semua kepada anggota dewan selain daripada anggota pansus kan gitu. Anggota dewan selain anggota pansus karena wajib. Ya termasuk tim ahli DPR kan gitu. Ya karena itu kan paripurna. Ya. Iya. Nah, jadi pertanyaan saya begini. Ketika si X, Mr. X membaca, kan kalau saya nggak tahu kalau orang lain. Ketika dibaca itu ada yang kelewat. Kalau saya anggota dewan, saya akan interupsi. Kenapa Anda lewatkan kalimat-kalimat ini? Itu pasti saya interupsi kalau saya anggota dewan. Iya. Nah inilah pertanyaan saya ada di WA saya ke Pak Cilik juga mempertanyakan. Apakah kopi-kopi dari ini sudah dibagikan ke tiap-tiap anggota sebelum rapat atau waktu rapat paripurna? Artinya begini Bung Senior. Ya. Yang jelas kan file sudah saya kasih dengan bagian administrasi di DPR kan. Nah sekarang saya bilang tolong ini di copy diperbanyak. Ya. Bagikan kepada semua anggota pansus dan anggota DPR. Termasuk tim ahli kita kan gitu. Iya. Ya. Jadi kan itu kan tugas dari sekretariat dewan Ya. sebetulnya. Iya. Yang Dan- artinya dan termasuk saya nanti misalnya ada dari masyarakat minta, saya kira asal resmi itu bilang kasih saja. Iya. Jadi begini, Ya. pengalaman saya kemarin waktu saya masih tim ahli di situ bahwa setiap rapat paripurna itu pasti tiap anggota dewan di luar anggota pansus itu pasti dapat. Termasuk tim ahli juga dapat, termasuk staf ahli fraksi. Iya. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Kalau misalnya itu ada, kecuali yang ikut rapat paripurna kemarin sambil mengantuk. Jadi tidak mendengar apa yang dibacakan dengan apa yang ada di depan dia. Artinya sambil buka HP. Iya. Ya, makanya itu jadi tanda tanya. Ya. Ketidakjelianan mereka untuk mendengar. Nah, kalau saya yakin pasti saya interupsi. Kenapa itu tidak dibaca? Nah, kemudian hal-hal seperti ini memang hal kecil sebetulnya. Tetapi setelah dikoreksi demikian rupa kan
akhirnya dapat juga kan. Nanti besar. Langsung kita malam kemarin. Dapat pelakunya Bung Senior. Nah, jadi berapa poin-poin yang penting-penting itu ternyata tidak dibaca. Iya. Iya. Betul. Dan itu adalah kesalahannya begini senior. Kan aku mencermati rekaman yang dikirimkan Bung Jos hasil dari pembacaan itu. Si pembaca pertama ini membacakan materi apa saja yang akan disampaikan. 1, pengantar dan catatan umum. 2, kebijakan pengelolaan keuangan, ya kan? 3, penyelenggaraan lainnya, 4 dan seterusnya gitu kan. Nah, ketika masuk pada pembacaan materinya, lo kenapa langsung ke kebijakan keuangan? Mana pengantar dan catatan umumnya? Kan tadi disebut gitu loh. Nah, ya itu. Nah, itu yang saya pikir ada sesuatu ini. Makanya ternyata kalau ada yang kelewatan, istilah yang dilewatkan sengaja dilewatkan, Iya. itu seharusnya anggota dewan yang fokus untuk membela masyarakat itu harusnya melakukan interupsi. Iya. Seharusnya. Tapi saya Bung Senior. Ya. Saya kemarin sempat juga mempertanyakan itu dengan teman-teman kita dari tim ahli. Kata mereka yang penting Pak ini sudah diparipurnakan, paripurna istimewa. Nah, nanti semua file ini juga diserahkan kepada masyarakat dan juga termasuk kepada media massa kan gitu. Yang jelas itu sudah sah kan, sudah diparipurnakan katanya. Masalah ada yang ketinggal dibaca ini artinya ya istilahnya nanti jadi koreksi masyarakat juga katanya kan gitu. Bagaimana masyarakat ngoreksi kalau tertinggal? Ya, kan lewat talkshow ini kan kita sudah umumkan kan gitu. Ya, untung ada rekaman Bung Jos kemarin. Iya. Dan saya sudah menginstruksikan juga pada bagian sekretariat. Kalau ada masyarakat yang minta, silakan dikasih kebilangan gitu. Susah itu. Susah Ya. Pak, itu, Pak. Artinya yang jelas, kebilang ini produk pansus ini mudah-mudahan unsur pimpinan juga istilahnya tidak tidak mengasitnya kan gitu. Jujur saja Pak Cilik. Ya. Siang tadi saya dapat RKPG. Ya. Jujur saja. Ketika dari siang saya baca menjelang sore, saya garing-garing kepala Pak. Ya. Malam ini baru kita 1 poin kupas. Ini 1 bulan talkshow sudah selesai kupas RKPG. Iya. Artinya yang jelas Bung Yandi, mengingat masyarakat kita mungkin lebih mereka mendengar pada radio kita ini daripada hasil dibaca waktu paripurna istimewa. Karena yang hadir pada paripurna istimewa itu mungkin ada beberapa orang saja kan gitu. Saya bersyukur dapat kopian RKPG tadi Pak. Ada yang baik hati nih. Benar yang baik hati nih. Ya kan? Iya. Dan ketika saya baca ini baru baca yang bukan mencermati pendalaman, ini baru baca sambil lewat saja. Saya dibuat geleng-geleng kepala sebenarnya. Iya. Jadi apa yang di hasil penelitian pansus benar. Ini 200 halaman itu kalau cukup waktu nggak cukup, ini lebih ini. Pansus ini. Sayang pansus ini punya waktu sempit. Iya. Tidak banyak, ya kan? Iya. Apalagi misalnya di pansus itu yang bekerja hanya orang-orang tertentu saja, misal, ya kan? Iya. Misalnya, gitu kan? Wah, itu tambah repot untuk menyelesaikan target LKPG ini sangat susah. Tapi luar biasa hasilnya, Pak. Itu sudah luar biasa. Pak Senior Pak Badawo aja salutnya luar biasa. Mungkin Pak Badawo selama menjadi tim ahli di DPRD sampai sekarang baru menemukan mungkin format pansus seperti ini gitu. Iya. Ya, memang kalau dulu-dulu itu biasa-biasa saja saya lihat. Tidak terlalu greget gitu. Iya. Nah, kenapa? Karena sudah ada pesan-pesan sponsor masuk. Iya. Oh iya. Makanya tanya dengan Pak Cilik waktu saya di tim A. Paling keras ngomong saya. Jadi tim ahli itu bukan hanya duduk diam saja. Ya. Tapi dia itu kan diatur di peraturan di PP-nya itu jelas bahwa tim ahli itu diminta atau tidak diminta dia memberikan saran dan masukan. Jadi kalau melihat Senior,
apabila melihat membaca dari hasil laporan pansus, saya pikir Pak Cilik sudah kapasitasnya doktor ini S3. Ya, artinya kan sudah maksimal. Iya betul. Beliau sudah maksimal menyampaikan. Karena formatnya gabungan antara ilmiah dan fakta, Iya. empiris dan yuridis, dan kemudian juga data, gitu kan? Nah, ini luar biasa ini, luar biasa analisis. Kita harus apresiasi itu. Iya. Nah, jangan-jangan Pak Cilik punya konsultan dari Jakarta, saya pikir nih. jadi yang seperti inilah yang seharusnya menyuarakan hati rakyat, Iya betul. hati nurani rakyat ini, menyampaikan. Dan apa yang disampaikan itu tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Iya. Sama kan, senior pendapatnya kan, kali ini hasil pansus ini adalah kolaborasi ilmiah, Ya. fakta, dan data. Iya betul. Nah, Kalau makanya menurut- tadi saya waktu saya jalan-jalan kebetulan ke kantor Bupati, itu saya unggah, ada kan lihat foto-foto itu. Betul. Seperti masuk kuburan, Iya. nggak ada manusia. Yang tiket Jadi, juga di atas lantai saya 2, lantai 1 saya curiga, manusia. saya curiga senior, konsultan beliau ini Pak Cilik ini S3 ini. Ya. Minimal. Artinya konsultan saya ini yang jelas itu tim talkshow. Oh, Iya. Ya, artinya jeli-jeli menjaring apa yang disampaikan di talk show kan. Iya. Iya. Betul sekali. Jadi talkshow yang selama ini saya ikuti itulah yang saya masukkan di situ kan. Karena Iya. apa yang disampaikan di talk show ini Real. tidak ada pesan sponsor. Ini Iya. adalah independensi. Betul. Ya artinya fakta dan data kan, Bung Ya. Senior. Dan kita tidak punya kepentingan apapun. Iya betul. Ya hanya kepentingan rakyat Barito Timur kan gitu. Iya. Kepentingan untuk Barito Timur lebih baik. Iya. Iya. Dan rekomendasi kita itu pun Bung Senior adalah untuk memperbaiki sistem kinerja ke depan kan gitu. Ya. Jadi bukan kita istilahnya menjustifikasi punya mereka, tetapi kita berikan masukan kan. Ya. Nah, jadi Bung Jos, selamat buat Oke. Bung Jos ya. Radio Bung Jos ini sebenarnya banyak memberikan masukan loh kepada kemajuan Bartim ke depannya. Iya. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak. Ke depannya. Dan Pak Cilik, terkait dengan Ya. LKPJ tahun 2020, sementara yang tahun 2019 sendiri kan banyak yang tidak terlaksana. Itu apa sikap DPR? Pak? Makanya kemarin kita sudah menguatkan lagi di dalam LH kita kemarin. Laporan dan rekomendasi kita kemarin kan sudah kita kuatkan lagi. Iya. Supaya itu bisa dilaksanakan kan gitu. Dan itu harus Pak ya berarti ya. Iya. Oke, baik. Makanya yang jelas termasuk Pak penguatan Cilik, itu saya kira hampir 100 Bung Yandi itu ya, catatan kita kan gitu. Saya melihat ketika pasal 19 PP 13 2019 itu dijadikan senjata oleh eksekutif Ya, betul. buat DPRD menyanggah DPRD Menyanggah. bahwa kami tidak menerima selama dalam 30 hari laporan pansus. Iya. Kan begitu? Iya, betul. Dengan gamblangnya membuka pasal 19 dan 20 itu kan. Yang meyakinkan. Ya, PP 13 2019. 23 apa 13 ya? 23 ya. Dengan gamblangnya menyanggah dengan pasal itu. Tapi rupa-rupanya tim Pak Cilik begitu cerdas. Dia terima, ya oke. Kalau ini memang kesalahan kelalaian pansus sebelumnya. Tapi nanti kan bahkan gitu ya. dengan gentle meminta maaf gitu kan. Iya. Tapi di bawahnya setelah itu, ya kan, begitu banyak diingatkan dengan pasal-pasal, dengan dasar-dasar yuridis bahwa apa yang Anda lakukan ini loh banyak melakukan penyimpangan, banyak melakukan pelanggaran, itu kasarnya, gitu kan? Iya. Mereka menyanggah hanya dengan satu pasal, tapi begitu DPRD melakukan sanggahan balik, counter attack namanya, istilahnya counter attack. Waduh, semua hampir dijadikan dasar pasal-pasal yang ada. Siapa yang bisa sanggah? Iya, betul. Oke. Jadi begini, saya tambahkan sedikit ya. Silakan. Dengan pasal ngeles yang digunakan oleh eksekutif itu sebenarnya sepele aja. Betul. Jadi begini, coba catatan-catatan ini
kita kawal. Ya. Artinya hasil dari pansus yang ada kita kawal ke depannya. Berapa waktu kita beri waktu untuk eksekutif membenahi. Saya pikir di perubahan Memang, sudah harus dilakukan. Memang tidak 100% mereka bisa benahi. Ya, betul. Tapi minimal. Minimal di perubahan sudah mulai dilakukan. Iya, itu yang pertama. Kalau tidak dilakukan, siapkah masyarakat Batim menggugat pemerintah? Iya, Eksekutif. Betul. Iya. Loh, Iya, ini betul, ada betul. aturannya dong. Iya. Kalau mereka tidak menepati, tidak melakukan perbaikan sesuai dengan apa yang Programnya. masyarakat Batu Timur itu bisa menggugat pemerintah, menggugat eksekutif melalui pengadilan. Silahkan, kalau mereka mau pakai jaksa pengacara negara, silahkan. Iya. Loh iya, ini akan kami coba lakukan ini. Iya. Iya. Selaku masyarakat pendiri Batim kan gitu. PDAM pun kalau direkturnya tidak diganti atau direkturnya tidak dibenahi, kami akan gugat pemerintah kabupaten. Karena jelas-jelas hasil pemeriksaan oleh BPK kemarin itu jelas-jelas melanggar aturan, bertentangan dengan aturan. Nah, ini perlu ditindaklanjuti karena hukum kalau memang tidak diperbaiki. Ya. Dan kami sedang mendiskusikan ini di Kalau grup kita kami. pamer. Iya. Mari apa telepon itu tahu apa telepon. Oke. Oke, baik. Saya rasa kami untuk silakan Kami Pak. sedang diskusi di grup kami pengacara advokat untuk melihat celah untuk menggugat pemerintah. Iya. Potensi untuk menggugat itu kelihatannya banyak sekali ditemukan celah-celah itu di penelitian pansus seperti itu. Ya itu, makanya itu salah satunya saya juga harus pegang nanti kopi dari pansus ini selengkapnya. Ya. Oke. Saat ini Silakan itu. Karena apa? Pak Senior besok ya mungkin ke kantor kan. Akan saya kopikan di sana nanti besok. ya, kopi. Iya, siap. Teman-teman bisa melihat ya, kita berbicara di talk show. Ya mungkin ada yang nyinyir, ada yang ngetawain. Iya. Silahkan. Tapi nanti kalau gugatan ini sudah masuk ke pengadilan, lu boleh bicara. Boleh lu nyinyir. Betul. Oh iya. Masyarakat itu punya hak untuk melakukan perbaikan. Iya. Tetapi kalau perbaikan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan misalnya rekomendasi yang resmi, ini kan resmi ini pansus ini. Iya. Betul. Karena abal. Jadi rekomendasi dan catatan itu di mana yang harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, maka masyarakat saya undang berhak untuk melakukan gugatan. Gugatan betul. Bisa class action bisa. Karena dijamin undang-undang ya. Oh iya. Dijamin undang-undang. Hak di depan hukum itu sama. Jadi ini perlu catatan. Ini perlu kita mencatat sejarah di Batu Timur. Iya, betul. Iya. Bagaimana masyarakat menggugat pemerintahnya. Iya. Oh iya. Sepakat Bung Senior. Iya. Dan saya yang paling depan. Kalau tidak ada yang berani. Iya. Iya, betul. Iya. Oke. Oke, baik. Iya kan, makanya saya kan sering bilang, kalau misalnya SDM Batu Timur itu tidak memadai atau tidak mencukupi untuk memajukan daerah ini, ya kenapa salahnya? Bubar aja. Ini ada SMS di luar tema, Pak, tapi terkait dengan kebersihan jalan ya. Saya coba dari 9191. Assalamualaikum Bung Jos, Assalamualaikum untuk Bung Cilik, Bung Bado dan Bung Yani. Waalaikumsalam. Saya adalah mantan bekerja di kebersihan jalan, Pak. Saya kerja malam antara jam 4 sampai jam 5 pagi. Saya antara di wilayah Ampah, ya, dari antara Rangin sampai ke Pasar Ampah. Terkait dengan honor, Pak, saya tidak sampai 1 juta, di kisaran 900.000. Kemudian, Pak, yang jadi masalah
yang masalah saya sehingga sampai keluar adalah terkait dengan adanya di situ kan selama 1 tahun itu kan ada uang sapu, uang serok, dan uang bensin. Sementara selama beberapa tahun ini uang itu tidak keluar-keluar, Pak. Saya berpikir uang ini dikemanakan kalau saya hanya mengandalkan gaji, tentunya tidak cukup untuk hidup saya. Sedangkan bagaimana dengan uang sapu dan uang serok dan juga uang bensin yang dulu pernah saya terima. Ini mungkin bisa nanti Pak Cilik mungkin ya bisa diulang kembali mungkin permasalahan ini Pak Cilik terkait dengan persampahan, artinya pembersih jalan Pak di antara yang jelas saya kira begini saja Bung Jos. Karena yang mengelola keuangan ini adalah kantor yang bersangkutan kan gitu. Yeah. Nah jadi silakan saja nanti istilahnya bagi yang merasa dirugikan ya menggugatlah, istilahnya kan gitu. Kalau saya kan ya tidak tahu juga berapa honor atau biaya bensin dan lain sebagainya punya mereka karena yang mengelolanya adalah kantor itu sendiri, Bung Jos. Atau mungkin bisa tidak Pak? Umpamanya uang bensin sebenarnya ada, uang serok ada, terus kemudian uang sapu ya ada, tetapi uang itu tidak dikeluarkan dalam 1 tahun itu bisa nggak begitu? Saya kira itu tidak mungkin karena akhir tahun anggaran itu pasti tutup anggaran kan gitu. Ya. Tapi mungkin uang itu ditahan-tahan kan gitu. Kalau ditahan itu paling untuk kepentingan pribadi kepala dinasnya kan gitu. Iya. Tapi di berita acaranya kan tentunya dikeluarkan kan Pak angka itu kan? Ya artinya dalam berita acara itu pasti dia di-SPJ-kan kan gitu. Iya di-SPJ kan, betul. Itu yang dimaksud itu mungkin. Oke, baik. Ada waktu sudah 1 jam 22 menit. Bung Badowo, ada satu kata terkait dengan diskusi kita malam hari ini. Silakan Bung sebelum kita berpisah. Jadi apa yang saya dapat simpulkan bahwa kalau ada bandingan dengan daerah-daerah lain mengenai jasa administrasi keuangan itu perlu macam studi banding. Ada pendalaman kan gitu. Ya ada pendalaman. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan tidak jauh berbeda dengan orang lain yang sama aturan-aturan yang mengatur itu sama. Yeah. Jadi tidak mungkin kita terlalu jauh melangkah. Nah ini perlu demi efisiensi. Yeah. Kenapa? Justru masyarakat akan curiga. Ini ada apa? Ya curiganya tadi ya siapa tahu ada pesan sponsor segala macam. Loh iya. Itu masyarakat wajar dong curiga. Kalau tidak ada keterbukaan. Nah, keterbukaan informasi publik itu kan jelas diatur. Dan itu ada aturan hukumnya. Iya, betul. Jadi semua memang harus kita lihat. Jadi jangan ada ditutupi gitu. Nah, seperti tadi kebersihan kantor untuk DLH yang sampai 900 juta itu siapa yang makannya? Siapa yang terima? Itu perlu dilihat. Makanya saya kan? Ya, saya anjurkan rekan-rekan dari pers, cetak atau elektronik supaya bisa melakukan cross check ke sana. Iya. Kalau betul. Artinya mereka harus membuka. Kalau itu artinya tidak ada masalah, apa sih salahnya dibuka? Tapi kalau di dalamnya itu ada masalah, pasti mereka akan tutupi. Itu terbuka kan? Ya harus terbuka. Ya itu hukum alam. Iya. Jadi kalau memang betul ya jangan ada dusta di antara kita kan gitu. Iya. Kalau kita bersih apa sih takutnya? Betul. Misalnya saya ngomong kiri kanan ngalor ngidul, kalau ada yang tersinggung silahkan gugat saya. Iya. Loh iya. Karena kita tidak ada sama sekali pesan-pesan sponsor segala macam. Betul. Atau ada itikat yang tidak baik, tidak ada sama sekali. Ada disembunyikan ya. Ingin melihat perbaikan di Barito Timur itu agar Barito Timur lebih maju. Betul. Minimal sejajarlah dengan kabupaten lain Pemekaran. Iya. Jangan Kabupaten Pemekaran kita nomor 8 paling uncit. Sementara ya, kita ingin kabupaten ini banyak kalau kabupaten kita lebih maju.
Sementara sumber daya alamnya kan kaya Pak untuk Batu Timur. Sumber daya alamnya kalau melihat tuh melimpah. Iya, melimpah. Tapi satu pelabuhan aja, melimpah bagaimanapun, kalau cuma satu pelabuhan bagaimana cara mengeluarkannya? Iya. Ya makanya itu. Artinya tak kurung Bung Yandi. Ya kalau memang 1 tahun hanya bisa mengeluarkan 800.000 ton saja, ya 800.000 ton itulah gitu. Iya. Ya artinya sudah pajak tidak bisa kita daerah memungut, paling tidak kan kita usaha dari pelabuhan kan gitu. Ya tapi tidak bisa ditingkatkan Pak. Nonsen omong kosong kalau meningkatkan kalau hanya dengan satu pelabuhan. Iya. Dari sumber daya mineral ya. Dari sumber daya mineral. Minimal ada masukan Bung Yandi. Iya. Kalau sekarang ini kan tidak ada masukan sama sekali dari situ. Betul, betul. Ya makanya saya juga melihat hasil pansus masalah. Pansus tahun ini sangat cerdas saya pikir, sangat cerdas Kak. Sangat cerdas memang. Betul. Oke. Oke, baik. Ya itulah. Jadi kata akhir saya berterima kasih kepada Pansus. Ya. LKPJ ini sudah berani mengungkapkan hal yang terbuka seterang-terangnya Yang kepada fakta, kita ya. masyarakat. Walaupun kita hanya melalui talk show ya. Iya, betul. Tapi saya berterima kasih. Tapi saya akan datang nanti ke Pak Cilik untuk minta nanti kopi dari LKPJ yang disampaikan itu bersama rekomendasi dan catatan. Kami betul-betul akan pelajari itu pada tahun 2021 ini. Iya. Kalau tidak ada capaian sampai 50%, kami akan menyusun gugatan. Iya, iya. Tegas. Iya. Saya pendiri Batu Timur, salah satu pendiri Batu Timur, saya merasa malu. Betul. Ditanyakan ke teman-teman dari Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sama-sama berjuang dulu. Kemudian Lamandau, kemudian Pulang Pisau. Itu semua ngumpul di Mendagri tahun 2001 itu. Termasuk dengan Papua, dengan Aceh Tamiang. Kumpul semua. Jadi kalau kita melihat perkembangan Batu Timur ke depan, kita betul-betul sangat miris melihat kenyataan. Ya, Makanya pansus kita ketinggalan berapa tahun sudah ya, ibaratnya kita ketinggalan berapa tahun ya. Iya. Makanya Bung Senior pansus sekali ini sangat miris melihat keadaan kemajuan Batu Timur ini. Ya, terpaksa kita ungkapkan melalui rekomendasi kita Bung Senior. Ya, tapi itulah. kemarin masalah jadwal kemarin gimana Pak Cilik? Masalah jadwal kemarin gimana? Jadi agak ketat ya negosiasi dan lobby untuk bisa. Ya, artinya untuk segera itu memang agak ketat. Kita upayakan supaya itu segera diparipurna istimewakan kan gitu. Ya. Supaya tidak ada alasan itu terlambat kan gitu. Iya. Bahkan termasuk kita menunggu kehadiran dari tim eksekutif juga sampai 3 kali skor kan gitu. Iya. Kemarin. Artinya bahwa kita inginkan mereka ada yang hadir untuk menerima laporan rekomendasi itu. Kalau mereka tidak terima nanti ada alasan lagi itu baru sampai tanggal sekian kan gitu. Iya. Sehingga kita tunggu kemarin. Andai kata bupati itu bisa hadir minimal wakil atau sekda ditugaskan kan gitu. Ya, boleh itu boleh memang. Ya. Artinya sampai 3 kali kita kemarin skor rapat hingga akhirnya beliau yang datangkan Pak Bupati sendiri yang hadir kan itu. Oke, terima kasih Pak Badowo. Saya dapat poinnya. Sama-sama. Oke, baik. Pak Cilik. Dan harus diingat bahwa Bartim akan berulang tahun ke-19. Iya, betul. Di Kalau Agustus secara nanti. nasional 2 Juli lah lahirnya Bartim. 2 Juli, Pak ya. Tapi perayaan ini tanggal 3 Agustus itu tidak masalah. Tapi jelas ya untuk penataan birokrasi akan datang, rekomendasi pansus sangat jelas sesuai dengan daftar urut kepangkatan, profesionalisme, pendidikan basicnya dan prestasinya. Ini sangat jelas rekom pansus ya. Kita akan melihat ke depan ini apabila terjadi penataan birokrasi itu. Karena memang ini rekomnya pansus. Diawali dari itu, pintu masuk untuk perbaikan
Iya. Ini pintu masuk untuk perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat adalah penataan birokrasi itu sendiri. Birokrasinya Kita dulu. ingin melihat. Ya, tapi kalau nanti PLT semua ada rangkap 2 rangkap, 3 rangkap jabatan, itu bukan perbaikan namanya. Maka itu kan sudah pansus kan sudah ada itu dasar-dasarnya itu untuk kita amati bersama ya. Iya. Artinya kalau ke depan tidak maka itu berarti ABS nanti Bung Senior. Ya. Oke, baik, terima kasih. Lah. Silakan Pak Cilik. Sebenarnya kalau kita lihat ya Pak Cilik ya, terkait dengan LKPJ ini, ada 2 ketinggalan kemarin ya di pansus itu, 2 ketinggalan. Antaranya KONI dan lelang ya. Sebenarnya itu masuk harusnya masuk. Memang banyak yang ketinggalan termasuk aset kita yang ditelantarkan gitu. Iya, aset yang terlantarkan. Ya, aset yang terlantar di keliling rumah jabatan itu juga termasuk ketinggalan kemarin. Ya, Memang betul. waktunya sempit ya Pak ya. Iya, sangat Waktunya sempit. Dan itu sudah luar biasa, sangat luar biasa. Oke. Artinya termasuk juga istilahnya yang upaya kewenangan dari kepala OPD ini kan. Ya, betul. Karena sampai sekarang itu SPPD dari staf-staf kita itu tetap ditandatangani oleh bupati kan gitu. Oh, Pak iya. Cilik, Ya. saya ingat salah satu rekom pansus menyatakan bahwa kita pelayanan publik adalah zona merah penilaian ombudsman, gitu kan? Ya. Yang kedua pembiayaan kita seperti honor, kemudian seperti tamsil, kemudian Ya, seperti tamsil. insentif itu selalu terlambat, ya kan? betul. Artinya itu itu terlambat kan gitu. ya artinya kalau menyangkut likuiditas itu bukan hanya persoalan utang sama bank, tapi juga keterlambatan pembayaran, kan begitu. Ditambah lagi ini menurut pansus kemarin SPPD untuk tugas-tugas kedaerahan, ya kan? Itu apa namanya selalu terlambat. Nah, menurut pansus kalau berdasarkan pasal-pasal yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, selama itu mengganggu pelayanan publik, selama itu persoalan pembiayaan itu bermasalah, kendala, gitu kan, karena selalu terlambat, termasuk SPPD menyangkut tugas kedaerahan, menurut pansus itu tidak boleh dideposito. Kira-kira tindakan pemerintah daerah mengindahkan rekom DPRD tidak ke depannya ini, Pak? Artinya Karena ini kita jelas lihat saja rekom pelaksanaannya nanti Bung Yadi. Kita Begitu kan ya? merekomendasi. Ya, Ya, tinggal artinya pelaksanaannya ke depan bagaimana? ya Nanti artinya bila tidak kita dilaksanakan kapan-kapan. timnya